mensahat, ditemani roti selai panggang, yang menjawab salam dengan semangat. Saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fi urufil manan al-halim al-karim ar-rahim ar-rahman. Ahmaduhu ala sifatihi kamilati al-ihsan wa asruhu malaikatihi wa bisukri yazidu al-ta'at wal imtinan. Amma yang terhormat Dewan Juri dari Cilik yang arif dan bijaksana, yang kami hormati seluruh penonton yang dirahmati Allah, serta teman-temanku yang saya hormati dan saya cintai. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan puji. Dari umat yang makmur, marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, pembolak balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tenangnya salawat, pujinya salam, semoga tercurah tanpa pernah padam kepada rahmat pemuka alam, pemuhasabah dari yang awam, pahlawan revolusi Islam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Juri dan teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Pandu 10 Wartawan sebagai kader generasi Islam bermaju. Teman-teman, siapa yang tahu arti kader? Ya, kader itu adalah orang yang dipersiapkan menjadi hebat di masa depan. Kalau generasi Islam itu ya kita semua anak-anak Muslim Pandu 10 Wartawan dimanapun berada. Dan berkemajuan artinya kita harus terus belajar, berkembang, dan membawa Islam menjadi agama yang damai, cerdas, dan membahagiakan semua orang. Jadi, siapa yang dimaksud kader generasi Islam berkemajuan? Ya, tak, saya, kamu, dan semua anak-anak Muslim Pandu 10 Watt di Indonesia. Tapi, tunggu dulu, apakah cukup hanya dengan pakai peci atau jilbab teruslah menjadi kader Islam berkemajuan? Belum tentu. Kita harus punya 3 senjata rahasia. Senjata pertama, ilmu. Ilmu itu seperti cahaya dalam kegelapan. Tanpa cahaya, maka kita tidak bisa melihat benda-benda. Nah, ilmu itu kayak senter dalam kegelapan hidup. Kadernya sangat penting. Makanya kita harus rajin belajar matematika, belajar IPA, belajar bahasa, sampai belajar adab orang tua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Di sini Allah menekankan kita untuk membaca. Makanya kita disuruh untuk belajar. Senjata kedua, akhlak. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 9 yang berbunyi, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Maksud dari ayat di atas adalah Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil, berbuat kebaikan, dan melarang perbuatan keji dan permusuhan. Teman-teman, coba lihat di sekitar kita. Apakah teman itu anaknya yang suka senyum, gak pelit, gak suka nyantai, gak suka menyangkal kalau dinasihati guru? Atau teman itu suka membantu teman yang kesulitan? Nah, itu namanya akhlak yang muda, yaitu akhlak yang baik. Kalau kita pintar dan suka marah-marah, apa gunanya? Kalau kita jago matematika tapi suka bohong, itu belum keren namanya. Yang ada pas dewasa nanti jadi pejabat cuma berjanji, waktunya kerja malah tidur aja. Na'udzubillah. Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak. Jadi, yuk kita belajar dan meneladani akhlak Nabi Muhammad. Apa saja teman-teman? 1. Sidik. 2. Amanah. 3. Permohonan. 4. Tabligh. Ingat ya teman-teman,
yang lebih tinggi dari ilmu adalah akal. Senjata ketiga, semangat dan tanggung jawab. Anak HW itu harus semangat, bukan anak yang berbeda yang butuh sampai lupa PR, rajin scroll story tapi malas scroll materi, rajin update status tapi malas update ini. Tanggung jawab itu misalnya, kalau punya tugas yang dikerjakan, kalau jadwal piket yang dilaksanakan, kalau habis bangun jajan, kemudian dibuang ke tempat sampah, kalau ketemu orang tua dan disapa. Walaupun itu tanggung jawab kecil, tapi kalau kita biasakan, kelak kita bisa tanggung jawab untuk hal yang besar. Mungkin suatu hari jadi wali kota, presiden, atau bahkan bisa terkenal di TV. Amin. Teman-teman dan pemirsa yang saya banggakan, ingat ya, kantor generasi Islam dan kemajuan itu bukan anak yang biasa-biasa saja, tapi anak yang satu, suka belajar, dua, punya akhlak baik, tiga, semangat pada orang lain, empat, cinta kepada Allah serta Rasulnya. Kalau hari ini kita rajin, jujur, dan semangat belajar, insya Allah besok kita bisa jadi orang hebat yang membawa kebaikan untuk Muhammadiyah, untuk Indonesia, bahkan dunia. Ayo teman-teman, kita tunaikan janji kita dalam ngaji belajar Muhammadiyah yang ke-6. Siap jadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf